Pria itu membawa jenazah dan pura-pura seolah orang ini sedang kritis. Dia melakukan itu untuk membuktikan keresahan masyarakat bahwa rumah sakit itu melakukan malpraktik ketika para dokter mengetahui orang ini sudah meninggal. Benar saja dokter senior ini mengajak rekannya untuk merahasiakan hal tersebut dan pura-pura segera bertindak demi menghasilkan uang. Kemudian satu dokter bergegas memberikan resep obat yang harus dibeli pada si pria, dan pria itu pun bergegas membeli resep obat tersebut ke apotek. Pada saat pria itu kembali, dia ingin mendampingi si pasien, tetapi si suster bersikukuh melarangnya. Namun kemudian suster itu menyuruh suster lain untuk mengembalikan resep itu ke apotek, dan suster itu pun melaksanakannya. Tak lama kemudian dokter utama keluar dan mengabarkan bahwa kondisi pasien makin buruk dan perlu dokter spesialis saraf untuk menanganinya. Dokter itu memastikan kalau si pria mempunyai biaya ekstra dan si pria pun menyanggupinya, asalkan si pasien bisa terselamatkan. Tak berselang lama dokter spesialis pun datang dan dokter pendamping meyakinkan kalau si pria tidak perlu panik. Lalu pria itu menyaksikan bagaimana para dokter itu pura-pura sibuk selama 6 jam. Menit berikutnya dokter spesialis pun keluar dan meminta maaf kalau si pasien sudah meninggal walaupun mereka sudah berusaha maksimal. Pada saat ini si pria memohon agar dokter spesialis bisa menghidupkan pasien tersebut. Hal itu membuat para dokter marah karena menganggapnya gila. Tapi kemudian dia menunjukkan akta kematian si pasien yang menunjukkan kalau si pasien sudah meninggal sebelum masuk ke rumah sakit itu. Kali ini para dokter itu menyadari sudah dijebak dan profesi mereka akan tamat. Tiba-tiba satu dokter merebut surat akta itu kemudian mengunyahnya untuk menghilangkan bukti. Namun pria itu menunjukkan kalau dia sudah membuat banyak fotokopinya dan akan mengusut kejahatan mereka kecuali mereka membayar uang 500 juta rupiah untuk menyelamatkan reputasi rumah sakit mereka. Para dokter itu pun menyerahkan cek sesuai yang diminta si pria. Pria itu kemudian memberikan cek tersebut pada istri almarhum untuk membayar ganti rugi dan kompensasi. Tapi setelahnya pria ini tetap membocorkan kejahatan rumah sakit tersebut sehingga para warga mendemonya. Pada saat itu datang kendaraan milik bos rumah sakit ke tengah-tengah pendemo sehingga menjadi sasaran kemarahan warga. Bos itu rupanya orang yang arogan dan dia mengeluarkan sebuah pistol untuk menakuti mereka. Tapi warga yang sudah sangat marah tidak bisa ditakuti dan mereka kemudian mengeroyok bos rumah sakit tersebut hingga akhirnya dia tewas di tangan para warga.